Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian di program Bible Study Online CK7. Setelah kemarin kita belajar dari pasal pertama tentang nubuat penghukuman yang sangat mengerikan atas Yehuda, bukan saja orang fasik, bahkan semua makhluk yang diam dan melintas di cakrawala Yehuda akan dimusnahkan pada hari Tuhan, yaitu hari penghukuman. Nah, di pasal yang kedua ini, sang nabi, Nabi Sefanya, menyerukan pertobatan penduduk Yehuda supaya di hari kemurkaan Tuhan yang turun atas mereka, serta nubuat terhadap bangsa-bangsa dan hukuman yang akan menimpa mereka, di mana umat tersebut bisa bertobat sebelum hari penghukuman itu datang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembacaan dan pembahasan pada pasal yang kedua ini, mari saya ajak kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Tuhan. Dia yang meluputkan kita dari setiap mara bahaya. Dia meluputkan kita dari maut, dari penghukuman. Dia memperingati kita dengan firman-Nya. Kita mengucap syukur, Dia terus berbicara kepada kita lewat firman. Dia terus berbicara kepada kita lewat hamba-hambanya. Terima kasih. Inaya Sandarama. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Engkau Bapa yang surga. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah, oh Tuhan. Seluruh hidup kami adalah penyembahan kepadamu ya Tuhan. Karena itu kami mau bawa hidup kami, keberadaan kami di hadapan-Mu, kami taruh di mezbah-Mu yang kudus. Kami persembahkan seluruh hidup ini sebagai kurban persembahan yang hidup, kurban persembahan yang kudus, kurban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh keberadaan kami, seluruh waktu, seluruh area hidup ini, kiranya Tuhan berkenan atasnya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Kau hadir ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kau beri kami pengertian-pengertian yang baru. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat mentaati, melakukan firman ini dalam kehidupan kami siang dan malam. Terpuji nama-Mu, berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Sefanya pasal yang kedua, di buku Alkitab saya halaman 1012 dan 1013. Sefanya pasal yang kedua. Saya akan pandu kita membaca bagian pertama lebih dahulu dengan perikop seruan untuk bertobat dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di bagian pertama ini, sang nabi itu meminta dengan suatu kesungguhan yang luar biasa, supaya umat Tuhan itu dapat mencari Tuhan. Sang nabi berasal dari lingkungan istana kerajaan Yehuda. Karena itu seruannya sangat berani, sangat tegas, nggak kompromi. Dia menyuarakan mengenai hari Tuhan. Nah, hari Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama itu memiliki banyak pengertian. Ketika Allah hadir melawat umat itu, maka hari itu disebut hari Tuhan melawat umat. Berarti hari yang baik, hari kasih sayang, hari anugerah buat satu umat. Ketika Allah mau mencurahkan roh-Nya kepada umat, memberi atau menaruh hati yang baru kepada umat, itu juga disebut hari Tuhan. Hari di mana Allah membuat perubahan, reformasi yang dimulai dari hati, sehingga umat itu dapat beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Namun, Sefanya terkenal dengan satu hari Tuhan yang berbeda dari hari yang lain. Hari Tuhan di sini dalam kitab Sefanya berarti hari penghukuman atas umat Yehuda. Penghukuman atas umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam dosa. Karena kemurahan Allah sudah berada di ambang batas akhir untuk bisa menampung dosa umat itu. Penghukuman atas umat Yehuda tidak bisa dibatalkan. Bahkan saat dan kepastian hukuman itu telah ditetapkan karena kemurtatan dan dosa yang mereka perbuat di hadapan Allah. Namun kalau kita perhatikan di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang baru saja kita baca, sang nabi menyuarakan hati Allah. Dia menawarkan, Allah Israel menawarkan satu pengharapan kepada mereka untuk mereka bertobat.
agar bangsa Yehuda ini kembali mencari Tuhan sebelum hari penghukuman itu tiba atas mereka. Mereka yang bersungguh-sungguh di sini diminta, kamu yang mau merendahkan hati, merendahkan diri, mencari Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka yang mau bertobat, mereka yang mau mencari Allah, mereka yang mau berdamai dengan Allah, akan dilindungi Tuhan pada hari kemurkaan itu. Kemurkaan yang sangat dahsyat yang akan menimpa umat Yehuda. Nah, salah satu sikap dari Yehuda yang dicelah oleh Tuhan adalah acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuh. Sikap yang mengabaikan firman Allah. Sikap yang berlaku tidak setia, tidak mau mentaati firman dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dalam Tuhan, umat ini, umat Yehuda tidak menginginkan firman Allah. Mereka bosan untuk hidup baik, hidup benar. Mereka mau mendapatkan berkat secara jasmani dengan cara yang singkat, dengan cara yang betul-betul instan. Mereka betul-betul menikmati dan mencurahkan seluruh rasa keberdosaan itu, kuasa daging itu, untuk memuaskan hasrat mereka, untuk memuaskan mereka punya keinginan hawa nafsu daging, hawa nafsu dunia. Ini yang dimiliki oleh kehidupan orang Yehuda. Sehingga begitu firman masuk menyentuh mereka, mereka merasa asing dengan firman itu. Mereka bingung, kok yang begini enak-enak begini kok dilarang? Nah, masa saya nggak boleh balas ketika orang berlaku jahat kepada saya? Masa sih beribadah terhadap ini nggak boleh? Lah sedangkan Allahku sendiri nggak kelihatan. Bagaimana saya bisa menyembah Dia? Nah, ini kehidupan orang Yehuda seperti itu. Mereka merasa wajar dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Karena mereka tidak menghidupi firman dan tidak mau, tidak menginginkan firman itu. Mereka tidak memiliki kerinduan yang dalam terhadap Allah. Tidak menginginkan anugerah dan tidak mau memberikan hidup mereka untuk dibaharui Allah, yang membuat umat itu terlihat tidak berkenan, yang membuat hidup mereka terlihat tidak indah, tidak baik di mata Allah. Mereka merasa mereka oke-oke saja. Lah buktinya bangsa-bangsa lain juga sama kok. Apa bedanya kami dengan mereka? Nah, ini pertanyaan dan pergumulan orang Yehuda yang berupaya tidak menjadi milik Allah, tetapi berupaya untuk menjadi sama seperti dunia, bangsa-bangsa di sekitarnya pada masa itu. Namun Tuhan mengajak mereka untuk bersemangat. Udah, tinggalin kondisi itu, perasaan itu. Tinggalkan semua keadaan-keadaan itu yang mengikat kalian. Perasaan buruk terhadap Allah, tinggalkan semuanya itu. Kamu harus bersemangat, kamu harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Rendahkan hati, lalu taat kepada Allah. Sedikit waktu saja, Tuhan akan lihat hatimu dan pertobatanmu. Tuhan tidak akan memperhitungkan dosamu yang sangat banyak di belakang itu. Tuhan mau melihat saat itu supaya ada perubahan yang dilihat, pertobatan sungguh-sungguh, dan Tuhan meluputkan. Hati mereka harus betul-betul terarah kepada Allah ketika mereka mencari Allah dengan kerinduan yang dalam. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka mau mengenal Allah. Mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka mau mengasihi Allah sebagai Tuhan perjanjian mereka, Allah nenek moyang mereka, dan Allah mereka juga. Allah yang telah memimpin, Allah yang telah memberi kemenangan, dan Allah yang telah memberikan negeri Kanaan kepada mereka. Bapak Ibu salam Tuhan, desakan dari Nabi untuk umat Yehuda bertobat tentu dikarenakan karena murka Tuhan yang sangat dahsyat. Murka itu sudah sangat dekat, sudah di depan mata mereka. Karena itu Nabi Sefanya berseru, cari Tuhan, cari Tuhan, selagi ia mau ditemui.
Barang siapa mencari Tuhan, maka ia akan mendapatkan. Akhir-akhir ini, di akhir zaman di mana kita hidup, kebejatan moral, kerusakan moral, dosa makin membuncah. Membuat umat Tuhan juga banyak terseret, banyak melakukan kompromi dengan dosa. Tidak hanya dalam lingkungan di mana mereka berniaga, tetapi dalam pergaulan hidup, bahkan menyentuh masuk sampai dunia pelayanan di gereja. Pola kehidupan duniawi itu mulai merambah masuk. Gereja harus waspada dengan situasi seperti ini. Umat Tuhan harus bertobat sungguh-sungguh. Tidak boleh kita kompromi dengan dosa, dengan dunia. Kita harus waspada dengan semua keduniawian, semua sifat kefasikan yang sedang mengancam umat Tuhan. Mulai dari perkara yang kecil sedikit pun akan mengkamirkan seluruh umat Allah. Di dalam berbagai aspek hidup, kita harus hati-hati. Kalau kita menemukan diri kita masih kuat terseret dengan keduniawian dan gak suka dengar firman Tuhan, ketika firman itu menyapa, menegur, menginsafkan kita, kita menolak, kita tidak mau. Ketika orang-orang lain, bapak-bapak rohani, para pemimpin kita menasihati, menegur kita berupaya untuk menolak, kita menghindar, kita menyampaikan argumen-argumen tertentu dan menunjukkan bahwa kita benar. Banyak seperti itu. Tetapi jika Anda mendapatkan diri Anda dalam kondisi seperti ini, firman yang sama, seruan yang sama juga sampai kepada kita. Juga berbicara kepada saya dan saudara saat ini. Untuk apa? Cari Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan dosa, tinggalkan kefasikan. Barang siapa mencari Tuhan, dia akan diluputkan dari kemurkaan. Sekali lagi kita berada di penghujung akhir zaman. Tuhan mau kita lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau bukan Tuhan yang datang, kita yang datang kembali kepada Tuhan. Akhir waktu kita, masa kita di muka bumi selesai. Tetapi itu pun kita tidak tahu kapan kita berakhir. Masa kita berakhir di bumi ini. Karena itu hari lepas hari, waktu yang kita lalui, mari kita siap sedia. Hati, pikiran, roh, perasaan kita harus sungguh-sungguh bertobat cari Tuhan. Meninggalkan keduniawian, meninggalkan semua dosa-dosa kedagingan. Dan betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan luputkan kita dari kebinasaan yang kekal. Amin. Ayo kita lanjut baca di perikop berikutnya ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15. Hukuman atas bangsa-bangsa. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari. Dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu, penduduk daerah tepi laut. Kamu bangsa Kreti. Terhadap kamulah firman Tuhan itu, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang, berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencelah umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang
jeruju, dan tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau, akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu. Pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak hanya mengingatkan umat Yehuda akan penghukuman. Di bagian ini dari ayat yang kita baca, Sefanya juga menubuatkan penghukuman yang datang daripada Allah atas bangsa-bangsa yang menjadi musuh Yehuda, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, karena kefasikan dan dosa penyembahan berhala yang mereka praktekkan terus-menerus. Disebutkan di sini ada Filistin dengan anak-anak kotanya, kota-kota hebat, kota-kota besar. Kemudian ada Moab dan Amon, itu di ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ada Ethiopia dan juga Asyur dari ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Bangsa-bangsa ini menerima hukuman yang sama dengan Yehuda, seperti yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu nasib buruk dari serangan Nebukadnezar dan pasukan Kasdim itu akan menimpa bangsa-bangsa tersebut dan mereka musnah. Tujuan pemberitahuan hukuman ini terhadap bangsa-bangsa di sekitar Israel, di sekitar Yehuda. Yang pertama adalah supaya Yehuda sadar betul betapa dahsyatnya bencana hari Tuhan, hari penghukuman. Dan sebagian kecil yang masih mencari Tuhan dapat mempersiapkan diri menghadapi kehancuran yang mengerikan itu. Jadi sama nantinya ketika Tuhan menghukum dunia ini, Tuhan memperingatkan umatnya untuk serius sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika bumi akan dimusnahkan oleh Allah, akan menuju pada akhirnya, menuju kepada kebinasaannya, umat Allah akan diselamatkan. Mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka yang setia mengasihi Tuhan, akan mengalami keterangkatan. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Antikris datang menyerang dunia, maka kita diluputkan dari semua mara bahaya itu. Yang kedua, tujuan dari ayat 4-15 ini tentang penghukuman kepada bangsa-bangsa adalah menghibur orang Yehuda. Menghibur orang Yehuda. Di dalam keberdosaan mereka, Allah masih mau menghibur. Bahwa Elohim, Allah mereka, masih mengasihi umatnya. Bahwa Allah masih berpihak kepada mereka. Kurang apalagi Allah Israel ini. Allah yang setia. Untuk mereka dikasih tahu, waktunya akan datang. Cepat bertobat. Wow. Selagi Nabi masih berteriak bersuara, memperdengarkan pesan Tuhan, berarti anugerah untuk keselamatan masih tersedia. Kalau sampai Nabi sudah berhenti berbicara dan tidak ada lagi berita penghukuman, berita pertobatan,
Wah, bentar lagi tuh. Maka kehancuran akan melanda, penghukuman akan turun atas Yehuda. Yang ketiga, melalui berita penghukuman tersebut, Allah itu menetapkan untuk melenyapkan berhala-berhala, sesembahan dari bangsa-bangsa kafir, orang-orang fasik ini. Ya, Allah mau memusnahkan supaya kelak nanti umat yang kembali dari pembuangan, umat Allah yang kembali dari Babel, tidak tercemar lagi dengan dosa-dosa bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mereka betul-betul bertobat dan tidak lagi menyembah berhala dalam wujud-wujud sesembahan bangsa-bangsa tersebut, dalam bentuk-bentuk patung. Nah, karenanya itu Allah mau melindungi umat itu, kaum sisa nanti. Allah udah lihat ke depan bahwa kaum sisa akan kembali, mereka harus tetap pure. Kondisi tidak lagi tercemar oleh dosa penyembahan berhala. Yang keempat, bahwa dengan bangsa-bangsa tersebut mendengar berita penghukuman ini, mereka masih diberi kesempatan juga untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa pelanggaran mereka. Bayangkan, Nabi saja masih menyentuh mereka, menyebutkan nama mereka supaya mereka bertobat. Ini tentu adalah tujuan Injil. Mengapa Injil itu diberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus di zaman kita sekarang ini. Injil harus disuarakan, diberitakan, disampaikan. Kita tahu, siapa tahu kemurahan Allah besar itu menyentuh, menjamah hati mereka ketika mendengar Injil. Roh Kudus bekerja, memulihkan, menjamah hati mereka, berpaling, cari Tuhan sungguh-sungguh, bertobat. Satu kebangunan rohani bisa terjadi. Nah, ini berita penghukuman disampaikan supaya mereka disadarkan untuk bertobat dan mencari Allah. Mereka pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah Israel. Mereka meninggalkan penyembahan berhala mereka. Jadi Allah memperingatkan supaya Dia sendiri, Allah sendiri tidak jadi untuk melukai, tidak jadi untuk mengancam atau menurunkan kutuk, melepaskan penghukuman. Supaya Ia tidak memukul bangsa-bangsa itu termasuk umatnya. Dan karenanya Ia memanggil setiap orang yang masih punya telinga yang terbuka, hatinya yang masih terbuka, untuk mau mendengar, untuk mau merespon, dan mereka bertindak dengan benar, yaitu mencari Allah. Mereka mengejar perkenanan Allah, dan murkanya dihalaukan dari tengah-tengah umat. Bapak Ibu sekalian Tuhan, berita penghakiman Allah atas kita, atas orang berdosa, adalah untuk menunjukkan kasih karunia. Ini adalah kesempatan, dan ini adalah keadilan Allah. Dosa itu harus dihukum. Tetapi orang yang mencari Tuhan, orang yang mau bertobat, akan diampuni dan diluputkan dari penghukuman. Jadi untuk kita, mari kita serius dengan Tuhan di akhir zaman ini. Kita serius cari Tuhan. Kita serius melayani Tuhan. Kalau kita sampai sekarang masih pelin-pelan, kalau kita masih senang dengan dosa, kalau kita masih senang dengan kompromi terhadap pelanggaran kejahatan apapun, tinggalkan itu. Arahkan hati kita kepada Allah. Kalau tidak, penghukuman Tuhan akan turun atas kita. Jangan libatkan keluarga, jangan libatkan orang lain. Ya, biasanya dosa tertentu itu bisa melibatkan keluarga, melibatkan istri, melibatkan anak-anak. Karena itu, semua kejahatan pelanggaran bisa berpengaruh juga kepada siapa saja di sekitar kita. Kesempatan mendengarkan firman Tuhan, berarti kita ada waktu untuk bertobat. Buka telinga, buka hatimu. Terima pengampunan Tuhan. Datang kepada Dia, cari Dia sungguh-sungguh. Tuhan itu adil.
Ia setia, Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk mutiara berharga dari kebenaran firman-Mu. Dari Sefanya pasal kedua, kami mengucap syukur Tuhan terus berbicara kepada kami. Ketika kami membaca merenungkan firman ini, Kau mengajar kami untuk kami mencari Tuhan sungguh-sungguh. Untuk kami umat-Mu meninggalkan dosa dan kejahatan kami. Untuk kami umat-Mu serius dengan Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini. Kami harus lebih sungguh-sungguh. Sebab orang benar akan hidup dalam kebenaran. Dan orang fasik akan semakin fasik. Karena itu Tuhan, kuatkan kami oleh Roh-Mu. Untuk kami tetap kuat tegar di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati umat-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.